Gitu sih bro. Kita Oh, masih menunggu itu. oke, udah dijawab ya tadi yang nanya mengenai Antam. Tadi jawabannya sangat detail ya teman-teman ya, cukup mencerahkan juga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan bro mengenai sektor perbankan second liner. Contohnya Hmm. seperti NISP bro, CBC. Menurut lo gimana nih? NISP ya. Kalau kita Ya, bicara soal bank-bank second ya, liner ya, sebenarnya bank-bank ini membukukan kinerja yang sangat bagus ya. Kalau kita bandingkan ya dengan beberapa tahun ke belakang. NISP ini kan sudah koreksinya sudah lumayan dalam ya. Kalau kita bandingin di 1.300, sekarang sudah sisa 1.115. NISP kalau dia bisa bertahan gitu ya, sekali lagi di 1090, 1080 sampai 1090, menurut gua boleh berani untuk beli sih. Dan ketika stop loss-nya di bawah 1070, which is resikonya sangat kecil sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau view gua sementara seperti itu sih bro. Sekarang ini lagi berusaha untuk naik lagi. Jadi tapi kan masih terkendala nih dengan marketnya seperti ini. ya. Gitu. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ya bro ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya Boleh. nih, ini kalau nggak salah minggu lalu jadi topik gua sih sama siapa ya waktu itu ya, mengenai bursa karbon bro. Saham-saham Oke. yang masuk pertanyaannya dari Dharma nih, udah gua keluarin di sini. Saham-saham yang masuk ke bursa karbon apakah masih bakal jalan lagi? Kalau ada yang masih menarik yang mana nih kok? Mungkin general aja deh dulu pendapat lo gimana nih mengenai bursa karbon ini dan kalau misalnya memang ada potensi kira-kira saham atau yang mana nih yang menarik buat lo? Oke, kalau bursa karbon ya bro ya, ini sebenarnya udah sering gua bahas ya mengenai bursa karbon. Bursa karbon ini kan sebenarnya ibaratnya untuk mengatur perusahaan manufaktur di Indonesia gitu ya, untuk ibaratnya yang punya karbon kredit banyak gitu ya, yang tidak menghasilkan polusi udara dan sebagainya, itu mereka mendapatkan karbon kredit gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan determinan atau polutan yang banyak, mereka akan butuh karbon kredit yang lebih banyak. Ya, Dengan harapan bro, karena Indonesia ini adalah negara yang lebih banyak hutannya, terutama di luar pulau sana, maka banyak perusahaan yang memiliki karbon kredit yang bisa dijual ke luar negeri. Dan ini sering gue mention juga di live-live gitu ya. Gue sering mention soal bursa karbon dan potensinya. Dan kemarin Pak Jokowi beberapa hari yang lalu itu meresmikan bursa karbon ya. Karena meresmikan bursa karbon di IDX ceritanya. Dan kalau kita perhatiin Pegeo lalu teman-temannya yang berhubungan gitu ya, itu sudah naik dulu sebelum Pak Jokowi meresmikan bursa karbon gitu ya. kan. Ini persis kalau teman-teman perhatikan kejadiannya seperti waktu zaman tahun 2020 ketika farmasi bro. Kalau teman-teman ingat KF, Inak dan teman-temannya. Harga sahamnya kan sudah naik dulu ketika Pak Jokowi belum vaksin. Ketika Iya sudah betul. vaksin, langsung sentimennya berubah nih, berbalik arah. Nah, pertanyaannya sekarang, bursa karbon ini efektifnya seperti apa? Lalu kira-kira perdagangannya seperti apa? Ke retail-retail ya. Ini masih belum tersosialisasi dengan baik gitu. Kita masih belum clear. Ini itu soal apa dan perusahaan-perusahaannya seperti apa gitu. Tapi one thing for sure, kemarin mungkin di beberapa bulan yang lalu, ketika bursa karbon ini muncul, maka teman-teman harus pikirin ketika perusahaan mau mendaftarkan diri menjadi anggota dari bursa karbon, maka mereka butuh yang namanya sertifikasi, bro. Ini sudah gue pernah bahas. Dan sertifikasi itu harus ada lembaga tersertifikasi. Di BUMN itu ada yang namanya Sukovindo, yang mana ini ada perusahaan tertutup dan tidak ada yang listing. Tapi di saat yang sama, bro, ada dua perusahaan yang IPO berkaitan dengan sertifikasi ini, gitu. Jadi sahamnya sudah naik dan sekarang sudah perlahan-lahan turun karena sentimen bursa karbonnya sudah hilang gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang akan bisa menghasilkan earnings daripada bursa karbon tersebut? Mungkin seperti itu, bro. Oke, wah ini menjelaskan banget ya mengenai bursa karbon kemarin soalnya minggu lalu gue ngobrol sama siapa ya, aduh gue lupa. Itu masih banyak banget bro, cuan troopers yang bingung, Iya, gitu kan. iya, iya, betul. Awalnya Memang. awalnya kayak oh iya udah ngerti, tapi pas makin lama makin jelasin makin bingung gitu kan. Jadi thank you banget ya udah dijelasin sama Bro Arvin nih buat temen-temen. Nah, hopefully lebih mencerahkan lagi ya mengenai bursa karbon. Oke, kita lanjut lagi nih ada yang nanya dari Joshua Malau. Insight-nya buat ASI bro, gimana nih ASI coba? Iya, sebenarnya di 2 bulan ini ya, mungkin
gue bisa bilang September dan Oktober bukan bulan yang baik untuk blue chip ya. Dan memang September mungkin dan Oktober awal itu bukan periode yang baik buat blue chip ya. Tapi di satu sisi ini menawarkan opportunity yang bagus untuk buy on weakness sebenarnya. ASI kalau kita perhatiin itu ada double top bro. Kalau kita perhatiin di 7.000 sampai 6.425 kalau kita hitung dari spare-nya ya. Berarti kemungkinan ASI mungkin bisa nyentuh di 6.000 sampai 5.600 lagi gitu. Kalau kita hitung targetnya ya, mungkin sekitar segitu. Nah, tapi apakah itu akan tercapai? Ya, we will see. Karena memang secara IHSG masih sepi, turnover-nya juga masih sepi gitu ya. Dan setelah ini juga ibaratnya ya memang kalau kita bicara soal kinerja, masih baik ya kalau kita compare dengan yang lain. Cuma memang katalisnya lagi nggak kesana aja gitu. Nah, nanti kita lihat kira-kira apakah ada potensi yang menarik untuk kita buy on weakness di ASI. Untuk sementara ini, gue masih belum melihat sesuatu yang masih menarik dari price action-nya ASI ya. Tapi by fundamental sebenarnya ASI nggak ada masalah. Oke, thank you ya bro untuk jawabannya mengenai ASI. Tadi yang nanya udah dijawab ya, ASI bagaimana? Iya betul, minggu lalu gue ngobrol sama Kevin Billy ya, diingetin nama Bro Handi Arawan nih. Ternyata nonton loh, gue kira cuma datang dan pergi. Tapi Bro Handi nonton juga. Ya minggu lalu gue ngobrol sama Kevin Billy mengenai bursa karbon. Oke, thank you ya Bro Handi untuk ini ngingetinnya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke ada yang menanya mengenai MDKA bro. What do you think about MDKA? Wah gila, hari ini minus ya 5%. Iya, minusnya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat buangannya sih lumayan gitu ya. Semakin turun, semakin volumenya semakin naik. Berarti selling pressure-nya besar sekali gitu ya. Karena MDKA ini kalau nggak salah kemarin rilis laporan keuangan dan hasilnya jelek ya. Hasilnya jelek juga. Jadi memang MDKA ini kan juga ada salah satu, kita bisa bilang ada salah satu katalis lain gitu ya, faktor X yang berhubungan dengan cawapres tertentu atau bacawapres tertentu nih. Nah ini yang kita masih lihat nih, kira-kira apakah beliau ini mungkin nggak sih terpilih dan sebagainya gitu. Ini kita masih lihat juga. Tapi terlepas dari itu, kita bisa bilang bahwa kinerjanya memang tidak terlalu baik ya kalau kita compare dengan yang lain gitu ya. Dan memang katalisnya belum ke sana sih. Kalau kita lihat selling pressure-nya masih besar, lebih baik jangan masuk di sini dulu gitu. Tunggu sampai ada sedikit sideways atau ngebase ya, at least nggak turun terus gitu ya, kita baru bisa masuk. Kita tunggu katalisnya lah. Katalisnya mungkin tidak jauh-jauh ya bro dari China dan teman-temannya, karena ini masih hubungan sama mineral gitu. Jadi seperti itu sih. Oke, siap. Thank you bro. Kita lanjut lagi ya, mungkin 2-3 pertanyaan lagi nih sebelum kita udahin IG Live ini. Oke, ini tadi sebenarnya udah jelasin sedikit sih di awal, tapi ada yang nanya lagi, mungkin bisa dijelasin lagi sedikit gitu ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman troopers yang datangnya di tengah IG Live ini mengenai sektor komoditas, khususnya oil, kedepannya gimana nih kok? Mungkin bisa dikasih sedikit insight-nya lah. Oke. Kalau kita bicara soal oil ini sebenarnya menarik ya. Kita bilang memang kalau kita bilang kan oil itu dikuasai oleh OPEC ya. OPEC itu isinya ya Rusia, terus Saudi Arabia yang which is sekarang itu lagi kontra dengan Amerika ya. Kalau kita bilang lagi kontra dengan Amerika. Oil itu sebenarnya mereka mau mempertahankan di level yang at least mereka bisa cuan gitu ya. Karena terus terang untuk eksplorasi minyak itu tidak murah bro Jo. Memang kalau kita lihat eksplorasi minyak itu nggak murah. Dan ketika mereka ibaratnya sudah ngebor minyak, sudah keluar biaya begitu banyak, ternyata harga minyaknya jelek gitu. Nah bayangin mereka susah banget BEP kan. Nah inilah yang dijaga oleh pemerintah Saudi Arabia dan Rusia, terlepas dari memang dia ada tensi geopolitik lah ya dengan Amerika dan sebagainya. Dan kemarin harga minyak itu kan sempat turun ya dari 100 jadi 60-70 sempat main di sana, habis itu baru naik lagi ke 90. Nah, itu ceritanya adalah terkait dengan SPR atau Strategic Petroleum Reserve dari Amerika gitu ya. Amerika kan punya yang namanya Shell Oil ya. Nah, itu mereka gelontorin supaya menekan harga minyak supaya inflasi nggak tinggi. Nah, tapi posisi sekarang SPR mereka itu sekarang lagi di titik terendah. Nah, ketika terjadi di titik terendah, maka supply-nya kan mereka nggak bisa guyur lagi nih, udah nggak punya barang gitu ya. Udah nggak punya barang lagi. Nah,
inilah yang mereka akhirnya menggunakan strategi lain, bro. Salah satunya adalah suku bunga. Karena kan komoditas tuh selalu di-pair dengan USD kan. Dengan suku bunga yang naik terus gitu ya, maka USD itu lari semua ke US sehingga ya suku bunga pada naik dan sebagainya gitu ya. Jadi komoditi itu harganya ditekan terus karena pairingnya kan dengan USD gitu. Jadi itulah salah satu strategi yang mereka lakukan. Terlepas dari ekonominya mereka berantakan dan sebagainya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa dapat harga murah terkait komoditasnya supaya inflasi nggak lebih tinggi. Itu sih yang kalau gue lihat dari dulu mungkin gue agak sedikit nggak ngerti gitu ya. Kenapa kok Federal Reserve itu terus menaikkan suku bunga dengan alasan inflasi. Meskipun inflasi juga kita bilang ya inflasi di 3% itu juga oke, cenderung normal dan sebagainya gitu ya. Maksudnya mau turun sampai 2% harus depresi dulu gitu ekonomi Amerika. Tapi nyatanya ya mungkin gue melihat dari sudut pandang yang lain seperti gue ceritain tadi gitu. Mereka menaikkan suku bunga untuk menekan harga komoditas. Itu sih yang gue lihat. Wah, menarik banget ya, bro ya. Jadi mikir juga nih. Oke. Ya, oke. Tadi yang nanya udah dijawab ya mengenai pendapat komoditas terlebih oil ya ke depannya. Oke, kita lanjut lagi bro ya pertanyaannya. Mungkin masih bisa 1-2 lagi. Nih, tapi sebelum kita ke pertanyaan yang bilang happy wedding tuh Ko Arvin katanya. Thank you. Ada giveaway nggak nih bro? Canda. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai Breeze bro. Breeze gimana nih Breeze? Ya. Hari ini juga lumayan nih minus. Waduh, turunnya juga lumayan ya hari ini ya, Breeze. Gue pribadi dengan candle yang seperti ini dan volumenya spike, kalau gue pribadi mungkin akan cenderung wait and see dulu ya, dan mungkin belum akan melihat dalam waktu dekat untuk Breeze ya. Untuk sementara ini seperti itu untuk view gue. Mungkin Breeze akan turun, mungkin bisa di sekitar 1.500-an mungkin ya. Mungkin akan ke atas dari situ lagi. Ya. Oke, ini pas banget ya ada yang nanya 2 orang Breeze pas lagi jelasin. Jadi udah dikasih tadi ya tanggapannya. Mungkin untuk sekarang masih wait and see dulu ya, better kayak gitu ya bro ya? Ya, untuk sementara ini seperti itu aja. Oke, kita lanjut lagi mungkin satu pertanyaan. Ini ada Effendi, giveaway slot BBCA nggak apa-apa katanya bro. Oke. Canda ya teman-teman ya. Oke. Oh ini ada yang nanya Esa bro, tadi belum kelewat nih. Esa gimana? Oke, Esa ya. Belakangan ini gini bro, yang gue perhatiin hari ini yang turun dalam ini komoditas ya. Kalau kita lihat AKR turun, Adaro turun, ya kan, Esa turun gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, honestly speaking, kita lihat secara volume juga sebenarnya kecil, ya kan? Volumenya kecil, meskipun candle-nya gede banget ya turunnya. Tapi secara volume kecil ya. Mungkin gue akan lihat di daerah sekitar 705 sampai 720 ya. Apakah di level ini akan terjadi rejection atau ada yang beli di saat ini gitu. Kalau gue bilang ya seperti itu sih so far ya, karena volumenya sih nggak terlalu signifikan jualannya ya. Ya mungkin kita bisa lihat di daerah situ gitu. Untuk sekarang ya. So far seperti itu, dan memang market hari ini juga cukup tidak terlalu bersahabat ya buat teman-teman juga. Seperti gue bahas bahwa meskipun IHSG-nya minus 0,3 nih, yang merah itu 300 saham, yang hijau cuma 100. Jadi ya wajar gitu, 1/3 kan gitu. Iya. Jadi seperti itu sih bro. Oke, pas banget nih ada yang komen Amsiong market hari ini ya benar. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari Hendy nih, Putra Nata nih. Mengenai LPKR bro. Jadi lagi hype Park Serpong di Gading Serpong. LPKR kan Lipo Karawaci tuh. Hari ini naik 1%. Harganya 94. What do you think? Oke, LPKR ya. Sebenarnya kalau saham yang dengan fraksi di bawah 100 ya, untuk naik 1% itu sangat gampang ya. Cuma 1 tick aja udah naik 1% gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya LPKR itu ada support di level ini sih sebenarnya. Kalau kita tarik itu ya di sekitar 94 sampai 92 gitu. Ya itu supportnya gitu. Kalau jebol ya buang dulu. Tapi kalau kita bilang secara katalis memang seperti gue bilang gitu ya, properti ini memang masih terkendala terkait suku bunga tadi yang seperti gue cerita, sektor-sektor yang mungkin cenderung tidak dapat flow ya di belakangan ini, ya itu properti itu gitu. Jadi seperti itu sih view
gua mungkin view-nya nggak panjang, tapi ya memang kita lihat ya ini support gitu aja. Oke, jadi secara teknikal ada kelihatan supportnya lah ya. Betul, Tapi kalau supportnya di daerah misalnya, sini. tapi kalau misalnya secara sektor masih ada penghambatnya ya tadi ya bro ya. Kalau misalnya kita lihat Betul. dari sentimen suku bunga